Kalian tahu animasi ini? Ini? Atau ini? Pernah gak sih kalian bertanya kenapa animasi-animasi tersebut bisa terkenal banget di Indonesia? Pengen tahu jawabannya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke guys, kembali dengan video reaction aku siang hari ini. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu ada dalam keadaan yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan guys, karena aku tahu sekarang kasus COVID di Indonesia dan di Malaysia itu lagi teruk banget gitu. Bahkan hari kemarin guys, di Indonesia tercatat 30.000 lebih kasus guys, kasus baru COVID-19. So, kita harus pinter-pinter jaga kesehatan gitu ya guys. Oke, aku kembali lagi guys setelah hampir 4 hari gitu ya. Aku gak upload video di channel ini. Dan requestan udah banyak banget gila. Sekarang aku kembali lagi menyapa teman-teman semua di rumah tentunya. Oke, jadi di video kali ini seperti yang aku bilang tadi di awal, aku bakal reaction sebuah topik yang menarik banget nih, yaitu tentang animasi Malaysia. Jadi di sini kita bakal mengetahui apa sih rahasia animasi Malaysia sehingga bisa begitu populer, sehingga bisa begitu dikenal bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain guys. So, daripada penasaran, kita langsung lihat aja sekarang videonya. Tapi make sure sebelum lanjut sudah klik subscribe di bawah dan follow juga Instagram aku dan PRP, linknya di deskripsi video aku. Jangan lupa subscribe juga channel aslinya, linknya juga di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat videonya guys. Hey ho Pop Gengs. Don't forget subscribe, daftar populer guys. Kalau ditanya apa sih kartun animasi anak-anak yang paling populer? Kebanyakan pasti orang menjawab Upin dan Ipin, animasi buatan negeri tetangga. Gak hanya di Indonesia, ternyata Upin dan Ipin juga tayang di beberapa negara lain loh. Dan masih ada beberapa lagi animasi buatan Malaysia yang udah mendunia. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Bahkan Upin Ipin nih, aku sampai sekarang masih nonton, sumpah. Kita lanjut bahas Upin Ipin dulu ya, sampai tuntas. Oke. Animasi yang tayang sejak tahun 2007 ini, awalnya hanya ditayangkan untuk menyambut bulan Ramadan aja. Tapi setelah mendapat sambutan antusias dari para penonton, baik dewasa maupun anak-anak, animasi yang diproduksi oleh Lekopak Production ini pun terus berlanjut hingga kini. Udah sampai 516 episode loh dalam 14 musim. Dari yang awalnya fokus di kehidupan si kembar Upin Ipin yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah, kemudian menjadi kisah yang cukup luas dengan beragam tema mengenai kehidupan di kampung Durian Runtuh. Kisah seputar Upin Ipin and the Gangs, yaitu Mail, Mimi, Jarjit, Fizi, Ehsan, Susanti. Lalu kita mengenal teman barunya Susanti, anak pindahan dari Jakarta, serta tokoh-tokoh lainnya yang sangat kuat karakternya. Ada Uncle Mutu atau Dalang hingga Abang Sali, menjadi karakter pendukung favorit aku. Iya, Abang Sali favorit. Ada banyak penghargaan yang telah diraih, mulai dari animasi terbaik di Festival Film Internasional Kuala Lumpur 2007 lalu, hingga cerita film terbaik di Festival Film Animasi Internasional 2019 Animes di Montreal, Kanada. Bahkan di tahun yang sama, film Upin Ipin berjudul Keris Yamang Tunggal ikut memperebutkan Oscar loh di Academy Award. Upin dan Ipin Oscar guys, Oscar gila. Yang sama, film Upin Ipin berjudul Keris Yamang Tunggal ikut memperebutkan Oscar loh di Academy Award. Upin dan Ipin telah tayang di setidaknya 12 negara, termasuk negara Eropa di Turki. Kini, serial Upin dan Ipin bisa ditonton melalui berbagai stasiun TV dan platform video streaming di situs internet. Salah satunya stasiun televisi berlangganan Disney Channel. Ini berarti bisa ditonton di seluruh dunia. Iya, karena Disney. Pasti para produser dan sutradaranya pada bangga dong ya. Betul. Tapi ada yang bikin heboh pas tahun 2019 lalu nih Pop Gengs. Apa tuh? Saat animasi Indonesia, DOA alias Doyok Otoy Ali Oncom, yang tayang perdana pertengahan tahun 2018 lalu, mulai populer nih. Banyak penonton Malaysia yang protes karena ada karakter mirip Upin dan Ipin. Nama karakternya itu adalah Burik dan Gepeng. Warganet Malaysia ramai-ramai protes karena karakter dari Gepeng dan Burik ini mungkin mirip ya, hanya beda warna dan tinggi tubuhnya itu sama aja dengan Upin dan Ipin. Padahal
serial ini tuh diadaptasi dari komik koran Pos Kota yang populer di Indonesia sejak tahun 80-an loh. Oh guys, jadi dari komik tuh, lihat kalian dari komik dengan nih. Upin dan Ipin. Padahal serial ini tuh diadaptasi dari komik koran Pos Kota. Dari komik koran Pos Kota yang udah populer udah lama banget nih. Jadi gak meniru ya, memang ini dari komik gitu. Yang udah lama banget juga komiknya. Yang populer di Indonesia sejak tahun 80-an. Tuh, 80-an. Jadi menurut kamu siapa yang meniru siapa kalau kayak gini? Enggak apa-apa. Favorit banget lagu itu. Sukses dengan mengeluarkan Upin dan Ipin, Lekopak Production pun mengembangkan serial animasi. Oh ini CGI pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Oh iya, meskipun namanya agak ke Perancis-Perancisan ya, tapi Lekopak Production ini studio animasi yang didirikan dan dikelola oleh asli orang Malaysia, yakni Haji Burhanuddin MD Ransi dan Haja Ainon Arif. Ini beliau nih orang-orang yang dulunya menciptakan Lekopak Production ya. Oh wow. Apresiasi banget buat beliau-beliau, ini adalah dua penggagas hebat. Dari animasi pada zaman dahulu, ada dua tokoh utama dalam animasi ini, yaitu kakak beradik dari kota, yaitu Aris dan Ara. Keduanya dibawa ke kampung oleh orang tuanya untuk dititip ke Aki dan Wan karena harus keluar negeri. Nah, si Aki inilah yang selalu menceritakan berbagai dongeng si kancil untuk Aris dan Ara yang penuh dengan rasa ingin tahu, agar terhibur selama tinggal di kampung. Lekopak Production memproduksi 24 episode dalam 3 musim di rentang waktu 2011 hingga 2014. Meski tidak sebanyak episode Upin dan Ipin, tapi animasi pada zaman dahulu ini cukup populer loh di kalangan anak-anak Indonesia. Populer karena banget. dalam sehari bisa diputar beberapa kali di MNC TV. Sama dengan Upin Ipin. MNC juga, Upin Ipin juga di MNC. Kita yang benar-benar kayak sering banget nonton. Tapi anak-anak di Indonesia nggak cuma kenal Upin, Ipin, dan kawan-kawannya. Boboiboy. Mereka juga hafal loh dengan semua karakter dari serial animasi Boboiboy yang diproduksi oleh Animonsta Studios. Boboiboy Api. Boboiboy pertama kali disiarkan di Indonesia oleh Global TV pada Boboiboy pertengahan tahun 2012. Tentu karena pengaruh Upin dan Ipin yang lebih dulu ya, membuat anak-anak Indonesia jadi makin akrab dengan animasi berbahasa Malaysia. Iya. Animasi ini berkisah seputar petualangan Boboiboy yang memiliki kekuatan super elemental dari Okobot untuk melawan alien berkepala botak dan berwarna hijau bernama Adudu yang ingin menaklukkan bumi untuk mendapatkan biji coklat. Boboiboy tidak sendiri nih. Ia membuat tim superhero dengan keempat temannya, yaitu ada Yaya, Ying, Gopal, dan Fang untuk melawan si makhluk asing yang selalu ingin menyerang bumi ini. Iya benar. Boboiboy diproduksi hingga 52 episode sejak tahun 2011 sampai 2016 yang terbagi dalam 3 musim. Karena berhasil menarik banyak penonton, setelah itu berlanjutlah ke seri Boboiboy Galaxy. Oh iya, Boboiboy Galaxy. Oh iklan dulu, sorry. Iya, Boboiboy Galaxy yang populer banget. Ponakan aku tuh sering banget yang namanya puter-puter Boboiboy Galaxy. Hanya ada 24 episode. Sama halnya dengan Upin Ipin. Animasi ini juga disiarkan oleh banyak channel. Salah satunya adalah Disney Channel Asia. Animonsta Studios juga bahkan merilis Boboiboy The Movie yang kemudian berhasil memecahkan Book Malaysia of Records karena meraup keuntungan 500.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. 1,7 miliar dalam sehari, gila. Buset, ini dalam sehari bukan dalam sebulan atau setahun. Wow, oh my god. Ya, dalam sehari. Di Indonesia pun untung banyak. Hanya dalam 12 hari nih, Boboiboy The Movie mendapatkan keuntungan sebesar 5 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Banget. 5 miliar 12 hari. Ini gila. Ini kehebatan serial animasi Malaysia selanjutnya yang disebut-sebut sebagai serial yang memiliki efek visual dan soundtracknya itu lebih keren lagi daripada pendahulunya adalah Agent Ali. Oh iya. Yang berarti Agen Ali. Animasi ini diproduksi oleh Wow Animation dan mulai tayang sejak 8 April 2016 lalu.
Agent Ali berkisah Makin tentang berkembang seorang banget anak animasi berusia Malaysia 12 memang. tahun bernama Ali bin Ghazali yang tiba-tiba menjadi agen mata saat tak sengaja menggunakan perangkat bernama Infinity Retinal Intelligence System. Dari situlah, petualangan Ali dan pamannya bernama Bakar bekerja sama nih untuk Aku jarang menyelesaikan nonton mata. ini sih. Sama dengan Upin Ipin, animasi ini juga udah disiarkan lebih dari di 50 negara. 50, Bahkan kini tersedia guys. di Amazon Prime yang diputar secara eksklusif Di untuk penonton AS, di Kanada. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru. Ini Eropa guys, ini Eropa semua, gila. Wow. Inilah kehebatan animasi Malaysia tuh yang udah kayak sekarang bener-bener mendunia banget, sumpah. Keren banget kan? Soal penghargaan, Agent Ali juga meraih banyak juga nih. Salah satunya adalah film animasi terbaik dalam Festival Film 28 Malaysia. Setelah 2 season dengan masing-masing 13 episode, Wow Animation juga memproduksi film perdananya yang berjudul Agent Ali The Movie yang rilis tanggal 28 November 2019 lalu. Oh iya, tahu nggak kalau dari 4 animasi yang udah aku sebutin, penontonnya masih jauh lebih banyak daripada animasi karya anak bangsa sendiri, seperti Sopo dan Jarwo dan Keluarga Somat loh. Kalau kata Ketua Komnas Perlindungan Anak nih, Haris Merdeka Sirait, kelemahan animasi Indonesia adalah nilai inovasi dalam berbisnis yang masih kurang untuk bertarung di industri animasi. Jadi ini guys, ini yang harus diperbaiki ya menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak di Indonesia ya. Jadi memang kita harus banyak banget nih mencontoh animasi-animasi dari luar, dari Malaysia gitu yang udah banyak banget berkembang dengan begitu pesat gitu guys. Kamu sendiri gimana? Iya sih, emang Malaysia tuh juara banget dalam animasi. Baik, mari kita pindah ke animasi selanjutnya yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena hanya berbentuk 2 dimensi. Serial televisi yang diproduksi oleh Animasia Studios ini berjudul Bola Kampung. Dari judulnya aja kita udah bisa nebak kan gimana jalan ceritanya. Tentang sepak Jadi ada bola. sekelompok anak yang tinggal di kampung Gong Lecar yang doyan banget sepak bola tapi nggak serius amat. Tiba-tiba didatangkan pelatih sepak bola baru bernama Abdul Rahman oleh kepala sekolah mereka dengan tujuan untuk mendirikan sebuah tim bola serius agar bisa ikut turnamen antar sekolah. Dilatihlah abis itu ya. Si tokoh utama dipilih menjadi leader, tapi justru dilarang sama ayahnya yang padahal nih dulu waktu muda ia pernah bergabung di tim nasional. Nah dari sinilah kisah dalam animasi berlanjut. Berkat sahabatnya si Iwan, mereka pun berhasil membentuk tim sepak bola demi mewujudkan impian mereka. Meski bentuk animasinya 2D atau 2 dimensi, tapi Bola Kampung juga sama berhasil meraup banyak penonton loh. Totalnya udah sampai 78 episode dalam 5 musim dan sudah dialih suarakan ke dalam bahasa Inggris. Dan menjadi judul Football Kids yang bisa ditonton di 16 negara. Dan tahun 2013 diluncurkanlah Bola Kampung The Movie dalam bentuk 3D. Ya, walaupun gak sehalus animasi lainnya. Jadi lebih mirip sama bentuk animasi Keluarga Somat gitu deh. Tapi makin kesini animasi 2D-nya juga makin keren loh. Kalau dibandingin sama si Juki The Movie, 2 dimensinya lebih keren yang mana sekarang? Ya imbang deh, sama sih. Emang terus berkembang di Malaysia nih. Udah selesai kah? Oke. Jadi itu dia alasan kenapa animasi Malaysia tuh bisa sepopuler itu di berbagai negara. Termasuk di Eropa juga, karena keren banget dan mereka terus berinovasi, mereka terus kreatif banget dalam merancang sebuah jalan cerita atau bahkan mengembangkan animasinya gitu. Animasi Upin Ipin itu bener-bener mampu banget bersaing di global gitu, di dunia guys, karena masih dari bentukan animasinya itu udah keren banget gitu. Nah, aku tadi kaget juga ternyata pada awalnya hanya animasi Upin Ipin itu hanya dibuat pada saat awal bulan Ramadan doang, tapi karena banyak banget peminat yang suka, akhirnya dilanjut lagi sampai sekarang gitu guys. Keren banget. Pokoknya apresiasi untuk animasi-animasi Malaysia dan buat orang-orang yang terlibat dalam animasi Malaysia, salut banget, keren banget.
Mudah-mudahan Indonesia bisa mencontoh atau berbagi ilmu ya dari negara tetangga kita Malaysia dalam bidang animasi seperti ini guys, karena jujur ini luar biasa, keren banget. Mudah-mudahan animasi Malaysia juga bisa semakin lebih maju lagi, lebih dikenal lagi di dunia guys. Oke, mungkin itu saja video reaction aku untuk alasan kenapa sih animasi Malaysia bisa terkenal di Indonesia. Thank you so much for watching, hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram aku Adam PRP, linknya di deskripsi video aku. Oke, saya Adam PRP pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.